Dan yang ketiga, ya Amirul Mukminin, orang tuaku tidak pernah mengenalkan aku tentang Allah dan Rasulnya, tidak mengenalkan saya tentang Islam, tidak mengenalkan tentang berbakti dan sebagainya. Maka melihat anak tersebut mengadukan yang sesungguhnya terjadi pada perjalanan hidupnya, Umar bin Khattab kemudian tidak marah, tidak jadi marah kepada anaknya, tapi justru beliau marah kepada sang bapak, lalu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jemaah sekalian, birrul walidain sejatinya adalah sikap anak kepada orang tua. Tetapi dalam aplikasinya itu adalah tuntutan orang tua untuk membuat anaknya tetap di garis birrul walidain. Sebab hakikatnya anak-anak kita itu kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang lahir, bayi yang lahir itu ala fitrah, ala tauhid. Anak-anak kita fitrahnya itu berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak kita fitrahnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita fitrahnya adalah lurus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghormati dan mencintai kedua orang tuanya. Itu fitrah mereka. Tapi Rasul kemudian mengatakan, yang membuat anak tadi keluar dari fitrahnya, yang membuat anak tadi menyekutukan Allah, yang membuat anak tadi kemudian tidak beribadah kepada Allah, sampai yang kemudian membuat anak tadi durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Rasul katakan fa'abawahu, kedua bapak dan ibunya. Maka di sini berbincang tentang bagaimana supaya anak kita berbakti, itu bukan tentang kemudian memaksa mereka, tetapi lebih kepada bagaimana mempertahankan fitrah yang Allah tetapkan kepada mereka. Ini terus berlangsung, dan ini tentu pekerjaan kita sebagai kedua orang tua. Maka mindset yang harus dibangun oleh seorang bapak atau bapak dan ibu dalam hal ini tentang anak-anak mereka, bagaimana supaya tidak durhaka, bagaimana supaya mereka tetap berbakti. Ini bukan tentang memaksa anaknya berbakti, bertakwa, tapi menjaga bagaimana anaknya tidak durhaka. Dan ini adalah lebih banyak pekerjaan orang tuanya, yaitu dengan memberikan tarbiyah kepada mereka. Nah, dalam hal ini, ketika seorang bapak ingin memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya tadi, ya tentu saja ini menuntut seorang bapak untuk memiliki ilmu yang cukup. Ada kisah menarik pada zaman Umar bin Khattab, seorang bapak yang mengeluh karena dia memiliki anak durhaka, anak yang membangkang, anak yang tidak pernah menunaikan kewajibannya, tidak pernah memenuhi hak-hak orang tuanya. Mengadulah sang ayah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian diceritakan bla 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 bla, lalu anak itu dipanggil. Lalu Umar bin Khattab bertanya, "Apakah engkau Fulan bin Fulan yang selalu begini begitu, durhaka, tidak berbakti pada orang tua dan seterusnya?" Maka anak itu mengatakan, "Benar. Ya, tapi ya Amirul Mukminin, aku ingin bertanya, apakah yang punya hak itu hanya orang tuaku? Apakah anak tidak punya hak?" Maka Umar mengatakan, anak juga punya hak. Apa haknya seorang anak? Maka Umar kemudian mengatakan, hak seorang anak ada 3. Yang pertama adalah sebelum dia lahir ke dunia, hendaknya dipilihkan ibu terbaik yang akan mengandungnya dan kelak akan memberikan pendidikan kepadanya. Yang kedua, ketika dia lahir, dia punya hak untuk diberi nama yang baik, positif, mengandung doa dan optimisme tentang kehidupannya. Dan yang ketiga, ketika anak ini sudah memasuki usia mumayyiz, maka orang tuanya wajib mengenalkan Quran dan Sunnah, mengenalkan syariat Islam, mengenalkan Allah dan Rasulnya. Maka anak itu kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan ketiga-tiganya." Umar kaget, "Bagaimana kau tidak mendapatkan tiga-tiganya?" Yang pertama, ayah saya mencari ibu saya di pasar. Ibu saya seorang budak Majusi yang tidak mengerti Allah Subhanahu wa taala, maka ayah saya hanya tergoda karena kecantikannya, tetapi tidak peduli dengan agamanya. Yang kedua, saya diberi nama Ju'al. Ju'al yang maknanya menggambarkan nama binatang, yang artinya undur-undur. Sebuah nama yang tidak memiliki makna positif,
tidak menggambarkan optimisme, ya, tidak memiliki makna yang memiliki energi, ya, sehingga anak tadi kemudian nampaknya dari nama itu berpengaruh. Dan yang ketiga, ya Amirul Mukminin, orang tuaku tidak pernah mengenalkan aku tentang Allah dan Rasulnya, tidak mengenalkan saya tentang Islam, tidak mengenalkan tentang berbakti dan sebagainya. Maka melihat anak tersebut mengadukan yang sesungguhnya terjadi pada perjalanan hidupnya, Umar bin Khattab kemudian tidak marah, tidak jadi marah kepada anaknya, tapi justru beliau marah kepada sang bapak, lalu mengatakan, sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu lahir ke dunia. Maka orang tua punya andil yang besar untuk membuat anak itu durhaka, sebagaimana orang tua juga punya andil yang besar untuk membuat anak itu berbakti kepada keduanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang punya kepedulian, punya andil besar untuk menjadikan anak-anak kita berada pada rel mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.